Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kehadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena berkatnya kita dapat hadir dari di terang benderang ini. Selamat pagi bagi teman-teman semua. Selamat bergabung di grup kami yaitu prospek guru profesional, terutama yang baru-baru join beberapa hari yang lalu. Selamat bergabung. Gunakan grup itu untuk kita sharing-sharing pengalaman kita, kita sharing pengetahuan kita, apa yang kita ketahui, kita bisa sharing di grup itu. Jadi silahkan sharing-sharing aja untuk grupnya itu bebas, kalian bisa gunakan untuk pengetahuan di bidang pendidikan. Baik, pada pagi hari ini kita akan mengadakan sharing session dengan tema preferensi memilih tempat keberminatan mengajar. Jadi untuk kedepannya kita akan membahas tentang preferensi mengajar. Jadi teman-teman di sini yang masih bingung terkait mau pilih daerah mana atau mau eh, memilih preferensi daerah mana baik di Pulau Jawa, Pulau Bali, atau pulau yang lainnya. Nah, itu nanti kita akan bahas secara detail biar kedepannya teman-teman tidak salah pilih atau untuk kedepannya bisa dapat kota yang bagus gitu. Baik, sebelum masuk ke pemateri, perkenalkan di sini nama saya Muhammad Zainur Fikri. Di sini saya merupakan alumni dari PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Nah, di sini juga saya merupakan sempat dulu ikut di P3K tahun 2024. Nah, di sini saya juga alhamdulillahnya dapat di paruh waktu P3K paruh waktu di lokasinya di Buleleng di Bali. Nah, di sini sebagai pengantar saja nanti untuk eh, materinya, untuk pengantarnya di sini mungkin saya ingin menekankan kepada teman-teman yang ingin memilih lokasi keberminatan mengajar nantinya harus dipikirkan secara matang-matang. Baik itu dalam segi kuota, dalam segi eh, preferensinya. Jadi teman-teman tidak ikut teman-teman yang lainnya. Jadi tidak ikut-ikutan milih kota A, milih kabupaten A. Nah, nanti milihnya sama dengan temannya. Nah, itu kalau bisa jangan. Jadi memilih lokasi keberminatan itu harus sesuai dengan hati, harus sesuai dengan persetujuan orang tua juga itu juga tidak kalah penting ya teman-teman. Jadi misal teman-teman ingin merantau atau pergi dari kabupaten teman-teman, jadi teman-teman harus izin juga kepada orang tua karena mungkin nanti di kota ini mungkin itu bisa diarahkan ke P3K. Jadi pada saat P3K nanti mungkin masih belum jelas juga dari pemerintah. Mungkin ini menjadi bahan dasar atau bahan acuan. Jadi kedepannya mungkin teman-teman tidak perlu memilih lagi seperti itu. Jadi ini mungkin langkah awal yang cukup bagus bagi teman-teman semuanya. Jadi gunakan preferensi mengajar ini sebaik mungkin. Nah, mungkin catatan yang kedua itu catatan pertama. Catatan keduanya mungkin untuk kota ini kan masih seperti sebelum-sebelumnya ya. Mungkin dari teman-teman yang sudah ikut di P3K tahun sebelumnya di tahun 2024. Nah, itu mungkin teman-teman udah merasakan bahwa ada salah satu kabupaten atau provinsi yang kuotanya semakin hari semakin berkurang. Nah, semoga di di kali ini di provinsi mengajar kali ini untuk kota yang awal itu bertahan sampai akhir penutupan. Sampai akhir penutupan dari awal misalkan ada 1.000 kuota dan di akhir semoga sampai
di 1.000 kota juga. Jadi tidak ada pengurangan sama sekali. Nah, semoga itu yang diharapkan kita semua. Baik, tanpa menunggu lama-lama lagi, di sini saya izin memperkenalkan pemateri pada pagi hari ini. Baik, perkenalkan di sini ada Kak Muhammad Royhan Nurbatiar, SPDGR, sama seperti saya merupakan alumni dari PPG Prajabatan tahun gelombang 2 tahun 2023. Nah, di sini Kak Muhammad Royhan Nurbatiar ini merupakan eh, juga merupakan eh, kemarin P3K dapat di Provinsi Bali juga. Nah, untuk beliau ini juga akan kedepannya akan berbagi pengalaman, strategi, dan mungkin tips ya, tips untuk teman-teman dalam memilih tempat keberminatan mengajar. Baik, biar tidak menunggu lama lagi, dipersilakan kepada Kak Muhammad Rehan Nurbatiar untuk memberikan sedikit tips dan materi pada pagi hari ini. Terima kasih Kak Rofiki atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan ya, seperti yang sudah diperkenalkan Mas Rofiki, Kak Rofiki. Nama saya Muhammad Royhan Nurbatiar, bisa dipanggil Kak Royhan. Saya alumni PBG Prajabatan Gelombang 2 2023. Nah, singkat cerita ingin menceritakan pertemanan saya dengan Kak Rofiki ya. Jadi kita ini sama-sama satu bos, yaitu pemerintah Provinsi Bali. Nah, ini penting karena berkaitan dengan preferensi keberminatan mengajar untuk saya ceritakan. Jadi satu teman pun, maksudnya satu pertemanan pun bisa kok masih memilih yang sama gitu. Sama-sama jadi ASN gitu ya. Jadi itu ingin yang ingin saya bagikan adalah dulu awalnya itu kita iseng-iseng ya sebenarnya ya, mendaftar ya mengambil formasi itu iseng-iseng dan ini mungkin iseng yang beruntung gitu walaupun iseng tapi saya sebagai yang mengajak Kak Rofik itu research ya research karena saya dan Rofik itu adalah latar belakang matematika jadi kita itu sangat materialistik jadi yang kita lihat saat itu adalah berapa take home pay yang akan kita dapatkan di berbagai provinsi ya, di berbagai daerah. Jadi kita teliti tuh. Nah, saat itu yang tertera di SSCASN, nah nanti teman-teman bisa lihat cross check di SSCASN itu berapa nanti kisaran gajinya ya. Walaupun sebenarnya saat itu kita masih belum paham. Di saat itu saya melihat antara 32 sampai 75 di Provinsi Bali kisarannya. Nah, di provinsi lain itu sekitar 3,2 terus ada yang 3,2 sampai 5 juta gitu. Nah, itu sebenarnya masih kasar banget ya. Yang paling bagus itu adalah tanya ke kakak tingkat di universitas PPG kalian yang sudah ASN, itu tanyakan di sana itu berapa. Secara umum ASN itu pasti dapat gapok 3,2 ya, teman-teman. Nah, nanti perbedaannya itu ya yang menjadi preferensi untuk pemilihan itu adalah ada gapok yang jelas itu dua yang pasti ya, gapok dan TPG karena teman-teman sudah sertifikasi. Yang berikutnya adalah TPP. Nah, ini yang harus dicari ya. Jika memang eh, teman-teman orientasinya itu adalah materialistik, seperti saya dan Mas Rafiki. Nah, itu. Jadi kita memilih Bali itu ya karena ada TPP-nya dan beberapa daerah lain itu juga ada TPP-nya gitu. Dan itu yang akan kita bahas hari ini. Selain masalah nominal atau take home pay yang akan kita bahas adalah kuota ya, kuota. Nah, perlu diketahui pada zaman saya itu adalah seleksi ASN P3K yang berfokus pada honorer. Jadi kita sebagai prajab itu bukan prioritas dan mungkin teman-teman juga sudah ada yang beberapa ikut di seleksi P3K 2024 ya. Nah, saat itu
karena kita bukan prioritas, ternyata ada dinamika yang terjadi di tengah perjalanan, yaitu perubahan formasi. Nah, formasi kami awalnya itu berjumlah 44 di website ya. Jadi kita mendaftar itu 44. Setelah itu kita kan akhir Desember itu penutupan terakhir. Nah, se itu tiba-tiba ada peraturan baru. Eh, eh, Honorer itu lolos di seleksi administrasi kalau tidak salah itu boleh mendaftar di P, apa P3K gelombang 2 tahun 2024. Nah, akhirnya saat itu ketambahan lah, maksudnya ada dua kolam nih. Saat itu kolamnya itu berbeda ya. PT PPG honorer sendiri. Jadi sudah ada kotanya masing-masing. Nah, saat itu awal kan 44 dan ada perubahan itu ternyata ada apa honorer bisa mendaftar juga di gelombang 2. Akhirnya kuota kami yang 44 itu berubah jadi 34. Nah, saya lihat di website itu sebenarnya kuota asli kita itu adalah 70. Nah, dan di gelombang satu yang keambil itu kalau nggak salah sekitar 5 orang. Jadi masih ada kota sebenarnya dan di sana sudah mulai curiga, oh kayaknya ini kota yang belum, maksudnya bukan untuk kami Prajab itu adalah untuk honorer gitu. Nah, dari karena judulnya itu adalah memfokuskan untuk honorer, benar, ternyata ada dinamika perubahan lagi. Setelah kelulusan, tanpa ada pengumuman tambahannya, itu berubah jadi 27. Dan itu yang harapannya nanti apa ya, membuka insight kepada teman-teman bahwa kota yang awal itu belum tentu menjadi kota final yang merupakan akan jadi ya, kota final yang akan menjadi teman-teman pilih nanti ya final untuk ya segitu kota P3K seperti itu. Jadi itu singkat ceritanya. Jadi makanya harus dipertimbangkan. Nah, dari pelajaran yang pengalaman yang saya alamin, saya mengambil sebuah indikator ya. Kayaknya untuk menilai apakah kota itu benar real segitu, itu uh, ada indikasinya walaupun ini bukan hitungan pasti ya, bukan hitungan pasti. Jadi itu yang ingin kita bahas hari ini. Jadi seperti yang saya sudah kenalkan, nama saya Muhammad Raihan ya, teman-teman. Di sini kita akan membahas aspek apa yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi keberminatan mengajar di SIM PKB. Nah, secara umum, saya ingin membagi jadi dua golongan terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi, ada teman-teman yang akan memilih di home base dan ada yang akan memilih di non home base. Nah, ini berbeda ya jelas ya objektifnya. Kak, menurut saya, kalau home base itu dia adalah individual yang akan mengincar kerja tapi dekat dengan rumah gitu ya. Kalau non home base ini mungkin bisa saya golongkan sama seperti saya dan Rofiki yaitu mengincar di mana peluang terbesar kita bisa lulus. Nah, home base dan home base ini latar belakangnya itu biasanya dipengaruhi juga oleh keluarga ya, restu keluarga gitu, restu orang tua, mungkin juga yang sudah berpasangan itu restu suami gitu. Jadi itu yang akan menjadi pertimbangan apakah kalian akan memilih home base atau non home base. Nah, dan nanti juga opsinya itu akan berbeda-beda ya, jelas karena kalian juga sudah punya objektif berbeda gitu ya. Kalau home base itu kerja di dekat rumah. Kalau non home base ini adalah kerja eh, dengan memilih tempat kerja dengan peluang terbesar gitu ya. Jadi nanti arahnya akan ke situ. Nah, yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan home base. Nah, kelebihan dan kekurangan home base itu adalah yang pertama jelas dekat dengan keluarga ya. Jadi ini yang menjadi faktor utama kenapa seseorang itu memilih home base. Jadi kalau bisa memang jika memang kalian memilih home base itu faktor utamanya adalah keluarga ya, bukan karena pilihan kalian sendiri. Maksudnya kalian tidak ingin kalian dari diri kalian ternyata ada keinginan
enggak dah, nggak mau ke keluar kota gitu, atau memilih domisili lain. Menurut saya itu agak menyia-nyiakan kesempatan. Nah, itu seperti yang kekurangan di home base ini, yaitu nomor 4 itu tidak mengambil kesempatan. Karena menurut saya sayang sekali jika kebetulan di home base kalian itu formasinya banyak, itu beruntung ya, bersyukur. Karena ya itulah pilihan terbaiknya berarti. Tapi kalau di home base-nya itu ternyata kuotanya sedikit, persaingan itu banyak, itu malah jadi bumerang bagi kalian ya, karena kalian menyia-nyiakan kesempatan. Sekali lagi itu jika keinginan home base berasal dari diri kalian sendiri, bukan dari keluarga ya. Yang kedua, home base ini yang paling kelebihan yang menurut saya yang paling penting dari home base itu adalah tidak perlu beradaptasi. Karena kalian sudah mengetahui medan daerah dari eh, tempat kalian memilih lokasi sekolah ya. Karena kalian tidak perlu lagi beradaptasi dengan lingkungan, terus menyesuaikan dengan budaya, adat gitu, seperti itu. Jadi sudah terbiasa gitu. Dan saya dan Kak Rofiki tentu itu poin yang perlu di apa ya diperhatikan sebagai pendatang ya atau perantau, yaitu harus beradaptasi di tempat baru. Dan itu ya harus kita lakukan gitu sebagai ASN. Dan yang ketiga adalah jika daerah padat, kekurangannya home base itu adalah maka peluang lulus akan kecil. Nah, saya akan mengambil contoh ini di Jawa ya, maksudnya ya, di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa itu bisa dibilang adalah pulau paling padat di Indonesia ya. Bukan bisa dibilang. Ya, faktanya itu adalah Pulau Jawa itu adalah pulau paling padat di Indonesia. Dan di Pulau Jawa, kalau saya melihat trennya, itu adalah cenderung mereka bukanya continue tiap tiap tahun. Artinya akan buka terus menerus, tapi biasanya kuotanya itu akan sedikit ya, kuotanya sedikit. Biasanya bukanya sekian sekian. Itu secara umum. Tapi biasanya memang ada kasus-kasus unik. Di beberapa daerah biasanya tahun kemarin nggak buka. Nah, tahun ini bisa jadi buka dan kuotanya itu banyak, banyak banget. Dan itu merupakan rezeki bagi teman-teman yang di home base-nya di Jawa. Karena dengan begitu teman-teman bisa apa ya, menambah opsi untuk memilih tempat seperti itu. Nah, untuk berikutnya adalah kelebihan kelebihan dan kekurangan non home base ya. Ini sorry, kelebihan aja yang tertulis di sini. Yang pertama adalah memilih daerah yang peluangnya besar. Nah, peluang ini berdasarkan apa ya? Jelas pertama itu adalah jumlah pendaftar. Selain itu, kalau dari saya menganalisis itu dari mana sih biasanya kelihatannya daerah itu akan banyak pemilih atau enggak? Biasanya saya akan melihat universitas negeri di daerah tersebut. Ada berapa universitas negeri ya yang di sana di daerah tersebut? Misal ya, kita mengambil contoh Kabupaten Malang gitu ya atau Kota Malang. Nah, di Kabupaten Malang itu universitas negeri di sana ya teman-teman sudah ngerti ya di sana ada UB ya Universitas Brawijaya, Universitas Malang, terus yang mengadakan PPG itu juga ada Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di situ uh, ada sekitar 3 atau 4 lah daerah apa universitas yang bisa menjadi suplai guru di Malang. Nah, selain itu di Malang itu kita perlu lihat daerahnya berdekatan dengan apa daerah lain yang memiliki universitas negeri gak? Ya, misalkan contoh yang dekat itu Jember ya sebelah selatannya, sorry sebelah timurnya itu Jember. Nah itu juga ada Universitas Jember, terus Universitas Muhammadiyah Jember. Atau naik dikit ke Surabaya itu juga ada UNESA misal, terus Universitas apa lagi ya lupa ya saya gitu. Jadi banyak universitas yang mungkin akan menjadi saingan kita di daerah Kota Malang. Itu yang menjadi indikasi ya. Kalau di daerah lain, jika universitasnya itu dikit, nah itu bisa jadi apa di daerah tersebut pesaingnya itu akan dikit. Nah, itu juga akan mempengaruhi tingkat keketatan ya. Jadi target nilai yang akan kita peroleh bisa jadi nanti tidak terlalu tinggi gitu. Nah, yang berikutnya adalah memilih daerah take home pay yang lebih tinggi. Nah, seperti yang sudah saya lakukan dengan Kak Rofiki. Jadi,
dengan eh, jika objektifnya atau tujuannya adalah eh, kita lulus di tempat yang presentasinya lebih tinggi, itu maka kita juga bisa memilih daerah mana yang memberikan take home pay besar ke kita atau lebih tinggi lah ya. Kalau yang mendapatkan TPP selain Pemprov Bali itu adalah di Kalimantan Timur ya. Saya punya teman di sana. Setelah saya tanyakan, di sana Kalimantan Timur itu TPP-nya itu sekitar 3,6. Jadi tiap bulan jika apa gajinya sudah maksimal itu dia dapat gapok ya, gapok plus tunjangan-tunjangan, misalkan tunjangan anak, tunjangan pasangan istri ya gitu, terus dapat TPG atau sertifikasi guru. Nah, biasanya tapi TPG ini agak menunda ya karena prosesnya lama, jadi bisa 5 sampai 6 bulan baru dia akan keluar. Nah, yang berikutnya adalah TPP. Nah, TPP ini di Kalimantan Timur itu sudah terhitung semenjak bulan pertama kita mengajar. Jadi enak. Jadi anggapannya minimal ketika kita bulan pertama mengajar itu sudah terhitung 2 gaji ya. Cuman biasanya nanti berbeda-beda. Apakah kalau ASN itu untuk teman-teman biasanya ada yang terhutang. Jadi nunggu 2 bulan dulu baru dia akan dibayar. Jadi tiga bulan dirapel gitu. Karena biasanya ada proses yang dilakukan oleh Pemprov untuk seperti menarik data, mendata rekening dari pegawai itu biasanya membutuhkan waktu. Jadi makanya dia biasanya terhutang 2 bulan atau 3 bulan gitu. Nah, itu adalah kelebihan non home base. Nah, selain di Kalimantan Timur, saya juga tanya tadi di apakah di kabupatennya juga ada yang mendapat TPP? Nah, itu ada, mayoritas di Kalimantan Timur itu sudah mendapatkan TPP ya di kabupatennya karena berbeda ya dengan eh, di Pemprov Bali. Di Pemprov Bali itu hanya provinsi yang mendapatkan TPP. Kabupaten-kabupaten yang berada di Provinsi Bali itu tidak mendapatkan TPP. Kalau di Kalimantan Timur itu sudah mayoritas mendapatkan TPP. Yang paling tinggi itu katanya Kabupaten Berau kalau nggak salah, yang teman saya bilang itu. Nah, di sana TPP-nya sekitar 4, 4, 6 atau ya sekitar 4 juta lebih gitu, 4.500.000, 4.600.000 gitu. Jadi itu lumayan kan, maksudnya kita kerja sama, berangkatnya sama dari jam 7 sampai mungkin setengah 4 itu dapatnya tapi berbeda gitu. Jadi itu bisa jadi pertimbangan bagi teman-teman yang memilih non home base seperti itu. Nah, kekurangannya yang pertama adalah jauh dari keluarga. Nah, ini jadi kekurangan yang terbesar ya, karena kita jika merantau itu akan sangat akan berbeda daerah dengan keluarga kita. Syukur-syukur kalau masih memilih daerah yang eh, agak dekat dengan tempat kelahiran itu masih enak ya. Seperti contoh saya itu di Banyuwangi, jadi memilihnya Provinsi Bali dan dapatnya di Jembrana. Nah, itu masih dekat, masih beruntung lah anggapannya saya. Jadi non home base tapi dekat gitu ya. Jadi gitu. Kalau Mas Rafiki juga situ Bondo, eh, itu dapatnya di Provinsi Bali dan dapatnya di Buleleng itu masih kehitung dekat ya, kehitung dekat. Dan kekurangan yang paling yang berikutnya adalah beradaptasi dengan tempat baru ya, karena kita di tempat baru merantau, jadi kita harus beradaptasi mencari tempat tinggal ya, itu nanti akan menjadi tantangan bagi kita. Kalau di kota sih enak biasanya ya. Kalau di kota banyak pilihan kos-kosan, banyak pilihan kontraan. Tapi mungkin kalau nanti teman-teman dapat di pinggir kota atau malah di desa, itu akan susah biasanya. Itu yang perlu dipertimbangkan jika teman-teman mengambil non home base seperti itu. Nah, banyak ada yang buka kota keberminatan itu, lokasi keberminatan itu kisaran 40, 50, 60 ya. Atau di bawah 100 lah. Nah, itu masih kota wajar ya. Menurut saya, menurut pandangan saya itu kota wajar. Atau 100, 200 itu masih kota wajar. Karena
di angkatan saya dulu itu ada di Jawa Barat, kuota PGSD itu dia itu tertinggi untuk Prajab ya, untuk Prajab. Dia sekitar 200 200. Tapi yang mendaftar itu 3.000. Jadi bayangkan ya, banyak banget yang mendaftar di sana. Jadi bisa jadi bumerang. Kuota besar bisa jadi itu malah yang pendaftar itu juga besar gitu. Jadi dilihat kalau bisa jangan menyelesaikan saat ini dulu bagi terutama yang non home base ya. Bagi yang non home base. Kalau yang home base saya sarankan sudah lakukan dari sekarang aja biar apa ya juga sebagai kompromi gitu. Maksudnya kalau ada orang lain yang mau daftar di sana biar kalau teman-teman sudah memilih itu kan sudah mulai terhitung gitu, sudah mulai terakumulasi kuotanya, udah mulai berkurang gitu. Jadi dia biar dia mikir-mikir gitu, oh ternyata di sini sudah banyak gitu. Jadi anggapannya klaim tempat duduk dulu gitu, klaim kota dulu. Jadi biar kelihatan gitu. Nah, apakah kuota besar menjadi peluang besar? Harusnya iya ya, karena dari pengalaman saya, kota dikit itu bisa berubah jadi nol ya, berubah jadi nol. Nah, cuman kita belum tahu apakah preferensi lokasi keberminatan di kuotanya itu, apakah itu berdasarkan jumlah kesanggupan pemerintah daerah untuk membayar ASN atau berdasarkan jumlah kebutuhan sekolah terhadap pegawai ya itu berbeda dua sisi berbeda karena sebelum ada ini fitur ini teman-teman di sekolah itu sempat ada seperti kuesioner atau survei ya jadi di sekolah itu dari kementerian itu di mengadakan survei atau kuesioner itu berapa jumlah guru yang dibutuhkan itu ada hitung-hitungannya jadi mereka biasanya akan mengajukan misalkan di sekolah saya kurang masih ada apa cuman ada satu guru informatika jadi mengajukan guru informatika berapa berdasarkan jumlah siswa itu idealnya nambah gurunya berapa gitu gitu jadi berdasarkan perhitungan itu nah jadi itu masih pengajuan ya jadi satu arah dari bawah ke atas nah polemiknya yang bisa menjadi perubahan itu adalah ketika ini diserahkan ke daerah ya diserahkan ke daerah karena kenapa saya mengetahui ini karena saya pernah audiensi ke dinas pendidikan daerah di kabupaten saya ya. Jadi saya bertanya kenapa kok kita lihat di lapangan itu maksudnya kita berasumsi bahwa di sini kurang gitu kurang guru atau di sekolah A itu eh, gurunya guru matematikanya kurang begitu ya. Ya, tapi dijelaskan sama dinas itu bahwa biasanya eh, eh, pengadaan kepegawaian itu kuotanya itu tetap ya. Kalau bahasa kerennya itu zero sum ya, zero sum. Jadi misal ada 10 yang pensiun, maka yang direkrut itu adalah 10 seperti itu. Nah, kejadian-kejadian belum ada guru kurang itu biasanya bukan telat mengangkat ya, tetapi ada distribusi guru yang kurang merata. Jadi ada polemik baru gitu, ada masalah baru juga yang perlu kita pahami. Jadi bisa jadi secara sistem di kabupaten itu sudah ideal gitu, tergolong ideal ya. Nah, tetapi ketika disurvei ke sekolah itu ada sekolah yang kekurangan guru, tetapi di sisi lain ada sekolah yang kelebihan guru. Nah, ini juga gak enak bagi kalian. Misalkan buka kuota besar ya, terus kalian mendaftar. Kalau rasionya gak ideal, itu kalian akan apa? TPG-nya itu tidak cair ya, karena TPG itu ada syarat minimalnya yaitu harus mengajar 24 JP. Nah, jika populasi guru di sana itu cukup banyak, apalagi yang satu mapel, itu akan berebutan JP nanti jatuhnya. Seperti itu. Jadi, apakah kota besar di lokasi keberminatan mengajar memperbesar peluang luas? Harusnya iya. Cuman harus kita cross-check lagi, apakah rasio guru dan siswa di sana itu sudah ideal? Apakah di sana pegawainya itu sudah cukup banyak? Seperti itu. Apakah sudah pegawainya itu cukup ideal? Karena jika banyak, biasanya kendalanya di daerah. Kita lihat apakah daerahnya termasuk
daerah yang cukup kaya, maksudnya banyak sumber daya alamnya, ada tambangnya, atau termasuk kota wisata seperti itu. Jadi pemasukan daerahnya itu besar. Jadi bisa dibilang kalau pemasukannya besar, dia bisa mengangkat pegawai lebih banyak juga gitu. Jadi seperti itu ya. Ya, yang saya sebutkan itu adalah kondisi fiskal ya, penentu terakhirnya. Karena itu penting. Walaupun misalkan di suatu daerah butuh 1.000, kalau ternyata daerah hanya bisa membiayai 500, maka yang di ACC itu hanya 500 ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini berupa contoh ya, slide contoh di apa, tentang pengadaan ya. Saya mencoba menghitung gitu. Eh, rasio ideal ini, rasio ideal guru dan siswa itu adalah 1:18 ya, 1:18. Nah, ini yang sebelah kiri itu adalah Kabupaten Jember. Nah, Kabupaten Jember. Nah, rasio jumlah guru sekarang itu adalah 1:19. Mungkin agak sedikit tidak ideal ya. Dan formasi yang dibuka di Kabupaten Jember untuk PGSD itu adalah 1.600 ya. 1.600. Nah, jika kita tambahkan 7.100 dengan 7.100 dengan 1.600 formasi yang dibuka, maka akan menjadi 1:16, dan itu bisa dibilang di atas ekspektasi ya, ekspektasi, yaitu di atas skala ideal. Tapi itu kita, saya sekali lagi konfirmasi, ini tidak, masih belum menghitung jumlah yang pensiun, karena data ini itu data per Februari. Jadi kan ini biasanya proses P3K itu lama ya, 1 tahun, bisa jadi 1 tahun dari proses pendaftaran, pembukaan pendaftaran, terus seleksi administrasi, terus seleksi tesnya nanti, terus setelah itu olah data, setelah itu penerbitan SK. Nah, itu bisa ya hampir 1 tahun gitu. Walau seperti saya, pengadaan 2024, tapi baru dilantik di 2025 gitu. Prosesnya sebenarnya sudah mulai dari 2024, tapi eh, kita baru dilantik akhir 2025 seperti itu. Nah, ini contoh di Banyuwangi juga, ini formasi guru SD ya. Jadi eh, saat ini rasionya itu bisa dilihat di sini di bawah 5.954. Itu jika dibulatkan 6.000 ya, anggap 6.000. Yang jumlah siswa murid SD-nya itu adalah 90.000. Nah, jika dibagi itu 90.000 bagi 60.000, bagi 6.000 itu berarti 1:15 seperti itu. Nah, jika ditambah dengan rasio 800-an ya, 850 atau berapa gitu sekian, itu jadi 1:13. Dan ini cukup tinggi dari rasio idealnya ya. Yang rasio idealnya itu 1:18. Ini jadi 1:13, itu cukup tinggi. Cuman sekali lagi, ini belum menghitung jumlah pensiun. Dan saya juga mencoba ya mencari apakah yang di PPS ini harusnya yang terhitung itu sudah pegawai negeri ya. Kita nyoba nyari di eh, BKD, data di BKD, statistik BKD itu masih belum ketemu jumlah guru yang benar itu di SD itu berapa gitu. Terus biasanya ada juga statistik yang membagi guru, jadi usia di bawah 25 tahun, di atas apa, 25 sampai 30, 30 sampai 50, terus di atas 50 itu biasanya ada statistiknya biasanya. Nah, kalau teman-teman bisa mengakses sampai sejauh itu bisa lebih memastikan apakah kota besar yang dibuka di daerah tersebut itu aman untuk didaftar, atau hanya apa ya, atau hanya rencana awal yang suatu saat nanti bisa berubah disesuaikan dengan kondisi keuangan atau jumlah pegawai yang sudah ada di daerah tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan untuk eh, sharing session preferensi lokasi keberminatan. Saat ini kita akan ke sesi tanya jawab ya. Silahkan teman-teman untuk bertanya, bisa di kolom chat atau raise hand dulu nanti on mic ya. Saya serahkan ke Kak Rofiki.
Baik, terima kasih kepada Kak Royhan atas pemaparan materi eh, yang sangat bermanfaat tadi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta dipersilakan kepada peserta saya ditanyakan ya. Kita santai-santai aja. Jadi silahkan tanya-tanya. Misalkan masih ada pikiran yang menjanggal, nah itu bisa ditanyakan. Boleh raise hand, boleh di chat Zoom, silahkan. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan yang ada di chat Zoom. Sebentar. Untuk pertanyaan pertama itu dari Ilham Aditya Anggara. Untuk melihat Pemkap atau kota yang ada TPP-nya melihat di mana ya? Mungkin Mas Royhan untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama dari Mas Ilham, TPP dapat dari mana untuk melihat informasinya? Sepertinya bisa kalian searching ya di Google. Cuman kalau dari saya itu nggak nggak cari di Google karena sepertinya agak susah ya untuk itu. Nah, saya biasanya tanya ke menggunakan relasi ya. Atau biasanya teman-teman eh, perajab yang sudah jadi ASN kan banyak sudah yang jadi konten kreator. Kadang juga nge-live. Tanyakan ke dia, dia di daerah mana, apakah dapat TPP gitu. Jadi seperti itu. Jadi lebih ke kenalan ya atau dari koneksi ya. Itu kalau untuk mencari TPP. Tapi kalau daerah rasanya yang ada itu antara Pemprov Bali dan Kalimantan ya. Coba nanti kalian cari. Kalau Kalimantan Timur itu jelas. Kita agak tahu pemerintah provinsi yang lain. Saya masih berusaha untuk nyari koneksi ke daerah selain Pemprov Kaltim itu ada nggak? Tapi kalau di kabupaten-kabupaten itu mayoritas itu sudah ada kabupaten di Kalimantan Timur. Nah, ini juga apa sih bedanya kabupaten dan provinsi ya? Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Kalau provinsi itu dia menaungi SMA dan SMK ya. Jadi itu atau SMA LB atau SMK LB ya, sekolah menengah atas luar biasa. Nah, kalau kabupaten itu dia membawahi sekolah SD atau SMP ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, jadi kesimpulannya untuk Mas Ilham atau Kak Ilham, nah, jadi untuk melihat TPP itu dari mana? Nah, mungkin ada dua opsi ya. Yang pertama bisa lewat relasi, jadi mungkin Mas Ilham punya relasi di kota atau kabupaten tersebut nanti bisa ditanyakan TPP-nya berapa. Atau mungkin kalau semisal dari Mas Ilhamnya tidak ada relasi, jadi mungkin kemungkinan buruknya bisa lihat di Google. Itu mungkin bisa jadi opsinya gitu. Baik, untuk selanjutnya masuk ke pertanyaan yang kedua yaitu izin dari Kak Fahri. Izin bertanya Kak, apakah yang sudah masuk Dapodik masih tetap aman dan dapat mengisi keberminatan mengajar? Eh, Mungkin Mas Rehan? Oke, eh, Kak Rofi juga boleh menjawab ya, Kak Rofi. Kita nyantai aja ya teman-teman ya di sini ya. Ya jadi antara saya yang jawab atau Kak Rofi yang jawab ya sama aja. Untuk itu ya sebenarnya ya dari pandangan saya ini fitur lokasi keberminatan mengajar itu kan bagian dari prosesi kita perajab gitu. Perajab sampai menuju HSN. Lebih baik diisi ya, lebih baik diisi karena menurut saya ini fitur gitu, hanya perajab yang mendapatkan ini dan kalian itu akhirnya tahu gitu di lokasi ini berapa formasinya, terus pendaftarnya berapa dan itu diirikan oleh guru-guru lain ya, guru daljab atau guru honorer itu pasti akan iri kalau kalian eh, sampaikan itu. Oh, kalian tahu gitu. Nah,
sebaiknya diisi ya. Atau mungkin buat mantau-mantau jangan diisi dulu, akhir-akhir nanti baru isi gitu. Jadi sebaiknya diisi. Saya nggak tahu juga, tapi ada beberapa kok yang berpendapat kalau kalian sudah masuk Dapodik, jadi sudah terdata di sana. Jadi nggak usah ngisi. Ya, kalau berpendapat seperti itu nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau dari saya agak menyayangkan ya, karena fitur ini kan sebenarnya nggak ada, ya nggak ada untuk yang masuk Dapodik. Ya, ceritanya itu. Cuman banyak teman-teman yang protes. Akhirnya teman Dikdasman, yaitu guru kan ada mereka itu kementerian itu punya perwakilan yang di Angkatan Perajab. Nah, itu dia yang menyampaikan ke atas gitu dan itu disampaikan di regio saya itu disampaikan kok yang Dapodik gak muncul. Apakah nanti gak akan muncul gitu dan itu disampaikan dan ternyata ada perubahan itu ternyata fiturnya muncul gitu. Nah, kalau dari pandangan saya sih harusnya diisi gitu, harusnya diisi karena kita berada di gerbong prajabatan gitu. Oke, baik, terima kasih. Itu mungkin jawaban untuk Mas Fahri. Jadi eh, untuk yang sudah masuk Dapodik mungkin eh, mau mengisi atau tidaknya mungkin itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Jadi kan kita eh, sudah masuk Dapodik tapi kok ada apa pengisian keberminatan mengajar juga. Nah, itu mungkin nanti buat ngedata aja buat pemerintah buat ngedata bagi lulusan PPG Prajab gitu. Jadi nanti kembali ke Mas Fahri atau Kak Fahrinya sendiri. Jadi mau ngisi atau enggaknya gitu. Jadi dipikirkan secara matang-matang lagi gitu. Untuk selanjutnya dari Kak Yunita Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, izin bertanya, di mana kita tahu formasi yang dibutuhkan di suatu daerah? Oke. Mungkin dari saya nanti mungkin bisa ditambahkan sama Mas Royhan. Untuk mengetahui formasi yang dibutuhkan, itu kan bisa dilihat di kuota mungkin ya. Pertamanya di kota yang preferensi mengajar itu bisa dilihat di situ. Itu mungkin kuota itu berdasarkan eh, kuota kosong yang ada di daerah atau kota tersebut. Jadi mungkin eh, dari kuota itu eh, di suatu kota atau kabupaten itu mungkin udah mengusulkan ke atasan atau ke pemerintah gitu. Jadi mungkin seperti itu. Terus untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan, cara yang lainnya atau opsi yang lainnya mungkin bisa lewat Google itu mungkin ada formasi atau formasi di setiap kabupaten atau kota seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Royhan. Nah, jadi sama seperti yang disampaikan Kak Rofiki ya. Jadi sumber sekunder kita nggak bisa ya teman-teman tapi untuk mencari sumber selain yang ada di website itu di fitur itu. Ya, yang saya terangkan tadi juga itu cuma cross check gitu. Apakah benar-benar butuh sejumlah kota itu ya dengan rasio idealnya itu 1:18 ya. Kalau rasionya sudah apa ya, sudah ideal, biasanya sih 1:18 itu sudah termasuk ideal gitu. Dia gak akan buka lagi biasanya BKD karena kalau sudah segitu nanti BKD akan beralasan kayak pemerintah sekitar pemerintah daerah itu akan beralasan kayak ini di sini sudah ideal dan kondisi keuangan itu belum cukup untuk menambah pegawai gitu. Jadi kalau rasionya mungkin dengan penambahan kota itu jadi 1:13, 1:10, nah itu hati-hati. Ngeceknya di BPS daerah tersebut, misalkan jumlah guru jumlah guru dan siswa di Kabupaten Bojonegoro atau jumlah guru dan siswa di Provinsi Sumatera Utara gitu ya. Jadi dicari nanti biasanya ada website Dapodik gitu. Jadi itu bisa dilihat jumlah gurunya berapa, jumlah siswanya berapa, nanti kita bagi gitu. Kalau lebih detail lagi, lebih bagus lagi, kalian lihat range umur 50 sampai 60 di sana itu ada berapa jumlahnya gitu. Seperti itu. Oke. Baik. Gini, itu jawaban dari kami ya.
Kak Yunita Dewi. Nanti dari Kak Ilham Aditya, Kak Fahri, sama Kak Yunita mungkin kalau ada feedback itu bisa di on mic atau lewat chat juga gak apa-apa. Kita masuk ke materi. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Septia Mentari yaitu untuk kota yang mau dipilih tidak tersedia. Gimana Kak? Apa boleh tidak memilih? Wah, kalau saran dari saya sendiri mungkin eh kalau semisal kot- kota yang kota atau kabupatennya tidak ada di pemilihan itu, mungkin tetap memilih saja. Jadi mungkin kalau itu kotanya kota home base, jadi mau nggak mau kan harus non home base. Jadi mungkin itu jadi pertimbangan juga buat kakaknya. Kalau kakaknya siap untuk non home base, mungkin pilih kota yang di sekitarnya. Mungkin semisal dari kakaknya dari Malang misalkan. Nah, itu mungkin bisa pilih daerah sekitar Malang. Nah, seperti itu. Kalau Surabaya mungkin daerah sekitarnya misalkan Sidoarjo dan ya Kak Septia. Jadi kita kan nggak tahu ya ke depannya gimana sistem perekrutan P3K-nya ya. Jadi mungkin ini salah satu dari pemerintah buat ngedata eh, lulusan PPG Prajab itu eh, asalnya dari mana, terus pemilihannya itu kebanyakannya di mana, mungkin dari situ. Jadi semisal Kak Septia gak milih, takutnya untuk ke depannya itu sangat berpengaruh gitu. Tapi itu kembali ke Kak dia sendiri mau bertahan di home base karena home base-nya tidak membuka kuota itu jadi itu eh, sangat disayangkan gitu mungkin kalau misalkan eh, tetap mau keluar mungkin pilih daerah yang sekitar home base aja gitu yang deket-deket tetangga-tetangga deket jadi semisal non home base pun dapatnya di non home base pun nanti misalkan merantau itu tidak terlalu jauh gitu mungkin ada tambahan lagi. Jadi gini ya, untuk kota ini ya, Kak, gimana kalau sekaligus menjawab pertanyaan serupa ya mungkin Prof, karena ini banyak pertanyaannya. Jadi kalau misalkan di kota home base ya, misalkan kalian dari kota A ingin mendaftar di kota A, ternyata kotanya nggak ada gitu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama mungkin adalah menunggu update data dari Kemendikbudrismen. Apakah ada update? Karena beberapa kota rasanya itu juga sebelumnya tidak ada gitu. Terus setelah menunggu beberapa hari itu ada update. Dan update-nya biasanya di hari kerja ya teman-teman. Kita tunggu aja mungkin sampai setengah bulan gitu. Kalau belum ada perubahan berarti fix di kota tersebut tidak akan membuka itu apa kota apa formasi ya. Saran dari kami kalau seperti itu tetap memilih di kota terdekat karena ini sangat sayang gitu. Cuman balik lagi kita kan cuma pihak ketiga ya. Balik lagi ke kalian. Kalian itu tidak memilih ke di non home base itu kenapa? Apakah karena alasan keluarga seperti itu? Kalau alasan keluarga ya kami tidak bisa apa ya menggugat itu. Nah, mungkin saran dari saya, kalau memang hanya diperbolehkan di kota oleh keluarga, maka opsinya itu adalah kalian cari PNS ya, CPNS. Berarti kalian akan mendaftar di formasi sekolah kemenang. Nah, itu eh, merupakan cheat juga ya sebenarnya, karena pertama bagi yang daftar ke CPNS itu, yang jelas pertama kalian sudah menjadi PNS, sedangkan teman-teman kan nggak tahu tapi ya angkatan ini apakah akan P3K, apakah PNS gitu. Kalau P3K berarti teman-teman itu nge-cheat ya, yang lain pekerja kontrak, sedangkan kalian itu sudah langsung PNS gitu. Dan yang kedua itu nge-cheat keduanya, kalau kalian dari mata pelajaran umum, nah biasanya di Kemenag itu PPG-nya itu agak susah ya. Kalau dia langsung daftar dari S1 kan, kalau CPNS Kemenag itu bisa daftar dari S1 ya, lulusan S1. Jadi dia belum PPG. Nah, biasanya PPG-nya itu agak lama kalau di Kemenag. Nah, kalau kalian dari Kemendikbudrismen sudah punya bekal PPG atau sertifikasi, itu
lebih enak lagi gitu. Jadi kalian sudah punya bekal itu. Jadi opsinya bagi yang ingin di home base mungkin selain menunggu ini sampai ada kotanya terbuka di kota kalian, itu ya kalian opsi keduanya adalah CPNS seperti itu. Gitu. Oke, itu mungkin tambahan dari Kak Royhan ya, mungkin Mungkin bisa ini menjawab ya Rofi dari ya, gimana? Kak Rofi. Jadi kita pilih-pilih mana yang maksudnya kalau serupa kita skip ya. Oh ya, boleh boleh. Terus ke pertanyaan selanjutnya di Kak Syahda Angga. Mohon maaf Kak, untuk guru SD bukannya menghitung rasio lewat ada berapa kelas, ada beberapa SD sekabupaten ya, bukan melihat dari jumlah siswanya. Nah, untuk guru SD mungkin masih masih bingung juga ya perhitungannya, rasionya itu, perbandingannya sama apa gitu. Kalau kalau dari kami mungkin masih apa ya, kurang 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 bagus mungkin ya di pengetahuan soal rasio yang di SD mungkin, karena itu tadi yang di yang dijabarkan itu mungkin dari rasio eh, antar SMA gitu. Jadi mencakupnya di wilayah sekolah menengah atasnya gitu. Mungkin kalau Gue dari menambahkan ya Raffi ya. iya gimana? Eh, Gini, karena mungkin bisa jadi seperti itu ya Kak Seda ya. Cuman realitanya kadang ya di lapangan itu kadang gak berpatokan ke jumlah rombel kelas. Karena misalkan gini, sekolah itu kadang mau menerima siswa lebih banyak dari jumlah rombel kelas. Nah, nanti tetapi di sistemnya mereka itu dia bilang kalau rombelnya itu sekian gitu. Jadi ada permainan di situ. Nah, makanya kita berpatokan ke jumlah siswa. Mungkin kalau memang sebenarnya ke jumlah rombel mungkin lebih baik dibeli ya, kita menghitungnya itu perbandingan populasi sebenarnya. Kalau dari yang saya pegang itu perbandingan populasi, jadi populasi guru dan siswa, jadi tidak terpengaruh oleh rombel. Karena setahu saya juga rombel itu bisa di apa ya, dimanipulasi lah gitulah intinya. Cuman mungkin itu terjadi karena mungkin saya dulu itu di sekolah swasta ya, bukan di sekolah negeri. Kalau sekolah negeri mungkin bisa jadi lebih ketat. Tapi saya punya saudara yang sekolah di sekolah negeri, yang menjadi guru di sekolah negeri gitu. Jadi dia menerima siswa lebih banyak karena ya bagi mereka lebih banyak itu lebih baik. Nanti dana bosnya juga kan lebih banyak gitu. Jadi rombel itu tidak akan menjadi penghalang selama masih selisih satu, kayak misalkan harusnya cuma buka empat gitu. Kan kelas anggap berapa ya sekarang ya, kalau nggak salah 28 gitu ya jumlah ideal dari satu kelas ya, 28 kali 4 28 kali 5 ya misalkan ya 140. Nah dia bisa buka satu rombel lagi 168, tapi nanti siswanya disebar di 5 kelas tersebut gitu. Jadi itu yang biasanya terjadi. Cuman ya kita lihatlah, maksudnya mungkin mana yang lebih akurat. Kakak juga punya data mana yang lebih apa ya, lebih valid, pakai itu. Kalau yang paling gampang sih ini jumlah siswa dan jumlah guru gitu, gitu kali. Nah, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak Alaina. Kak, saya tinggal di salah satu kabupaten yang buka kotanya banyak, tapi saya dapat beberapa cerita kalau tahun lalu formasi P3K di kota saya tiba-tiba jadi nol. Saya jadi bingung harus home base yang banyak kota tersebut tapi ngeri juga atau non home base aja ya. Oke, mungkin kalau dari saya untuk Kak Alaina, untuk Kak Alaina, Kak Alaina mungkin ya mungkin kemarin itu
nggak hanya satu dua kabupaten ya yang tiba-tiba jadi nol kotanya ya. Jadi eh itu nggak tahu kita ya akan terjadi seperti itu lagi atau enggak karena dari pemerintah juga tidak transparansi data. Jadi eh, untuk kedepannya kita juga gak bisa nebak-nebak gitu. Untuk kota yang banyak ini apakah semakin menuju ke penutupan atau semakin menuju akhir batas itu tetap segitu atau ada pengurangan nantinya. Jadi mungkin kalau saranku dari Kak Alena tergantung kotanya dulu Kak. Kalau semisal kotanya 100 atau mungkin di atas 100 itu mungkin masih aman. Karena kalau pengurangan pun mungkin pengurangannya dilihat dari sebelumnya itu sekitar 20 ke bawah itu harus harus waspada atau harus hati-hati karena kalau udah kuotanya sedikit banget terutama sekitar 20 ke bawah sekitar ya 20 ke bawah nah itu harus waspada takutnya kejadian tahun-tahun kejadian tahun sebelumnya itu terulang kembali tapi di sini saya sendiri gak bisa memastikan ya gak bisa memastikan eh, hal tersebut terjadi lagi atau tidak gitu. Jadi dari teman-teman sendiri harus berhati-hati gitu terhadap pemilihan kota ini. Jadi mau tetap di home base atau pindah di non home base-nya itu tidak masalah menurut saya. Jadi tergantung kotanya dulu. Kalau kotanya itu cukup banyak sekitar 100 ke atas itu udah aman menurut saya ya. Menurut saya masih aman untuk dipilih gitu. Tapi semisal di bawah 20 speed sekitar belasan atau bahkan di bawah 10 itu mungkin sedikit hati-hati aja gitu dalam pemilihannya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya di PPG namanya PPG ya. Namanya PPG bertanya Pemkap yang buka preferensi udah fix kah? Buka CASN juga. Mungkin ya karena ini beritanya masih belum juga kuat atau belum ada berita lebih lanjut dari pemerintah. Nah, kami juga masih belum dapat data apakah yang di Provinsi Mengajar itu benar-benar fix semuanya bakal buka CSN gitu. Jadi ditunggu aja buat kedepannya. Jadi kan ini masih ada beberapa hari ke penutupan penutupan prevensi mengajarnya. Jadi mungkin semoga di beberapa hari ke depan ada kejelasan tentang hal tersebut gitu. Terus untuk Kak Rizky Fat, izin bertanya Kak berhubung sampai 30 April apakah sudah final tidak ada penambahan kota? Siapa tahu provinsiku telat masukkan kuotanya. Padahal sebenarnya ada yang pensiun. Oke, dari Kak Rizky. Oke, untuk penambahan provinsi atau kabupaten kota, mungkin dari kami juga belum bisa memastikan ya, apakah kedepannya itu kota atau kota, kabupaten atau provinsinya itu juga ditambah atau tidak. Tapi mungkin buat eh, jaga-jaga aja, mungkin buat Kak Rizky untuk memilihnya mungkin jangan sekarang dulu. Kalau ingin memilih provinsi yang ingin dipilih karena masih belum keluar kan ya tadi ya karena belum keluar. Jadi mohon coba sabar dulu. Siapa tahu seminggu 2 minggu lagi ada kabar baik dari provinsi atau kabupaten kota yang ingin dipilih gitu. Jadi teman-teman semuanya yang ada di sini itu tidak perlu tergesa-gesa dalam memilih gitu. Jadi santai aja, apalagi kalau kota, kabupaten atau provinsinya masih belum muncul, mungkin sabar aja. Mungkin beberapa hari, beberapa minggu ke depan, semoga muncul gitu. Semoga ada penambahan lah. Terus untuk padahal sebenarnya ada yang pensiun. Nah, karena yang pensiun ini kan mungkin di setiap kabupaten kota atau provinsi itu pasti ada yang pensiun kan ya. Jadi
Mungkin dari hal tersebut mungkin kedepannya bisa ada kuota tambahan dari dari masing-masing provinsi, kabupaten atau kotanya seperti itu. Terus untuk selanjutnya dari Kak Lia. Kak, ada pilihan preferensi Prof Jabar. Berarti gapok dan tunjangan berdasarkan pendapatan provinsi ya. Ya, jadi kalau jadi kalau yang Kak Lia eh, tanyakan ya, itu di Pemprov, kalau misalkan ikut Pemprov berarti nanti untuk gaji pokok, tunjangan dan lain-lain itu semuanya itu berdasarkan provinsi. Jadi tidak berpengaruh di kabupaten atau kotanya. Jadi misalkan Kak Lia memilih provinsi Jawa Timur, Jawa Barat tadi ya, memilih provinsi Jawa Barat. Nah, tetapi nanti dapatnya misalkan di Garut atau dan sekitarnya dah Garut ya. Jadi ikutnya itu nanti untuk gaji pokok, tunjangan dan TPP dan lain-lain itu berdasarkan provinsinya. Jadi gak berdasarkan kabupaten atau kota Garutnya gitu. Jadi gak berdasarkan Pemkotnya. Lalu nantinya kita ditempatkan di kota mana? Apakah ada? Nah, untuk berdasarkan di P3K sebelumnya ya, eh, kami, saya dengan Mas Raihan itu juga memilih Pemprov, tapi Pemprovnya di Bali ya, bukan di Jawa Barat. Kita sama-sama milih di Bali. Nah, itu untuk pemilihan kotanya itu kita tidak bisa memilih. Jadi itu terserah dari pemerintah. Kita ditempatkan di mana aja. Yang penting masih di wilayah Pemprov tersebut. Jadi misalkan di Jawa Barat berarti kota atau kabupatennya kita tidak bisa milih. Jadi terserah dari pemerintah. Kita mau ditempatkan di Garut, di mana lagi ya? Di Garut dan atau di kota-kota yang lainnya gitu. Jadi kita tidak bisa memilih, itu kelemahan, mungkin kelemahan dari kalau kita memilih Pemprov gitu. Kalau kabupaten atau kota itu kan kita sudah jelas kita memilih di kabupaten tersebut gitu. Kita tidak mungkin dapat di kabupaten sebelah gitu atau kabupaten tetangga. Nah, gitu mungkin kelemahannya kalau kita memilih Pemprov. Jadi nggak bisa ditentukan kabupaten apa eh, yang yang kita dapatkan gitu. Jadi kita hanya tinggal pasrah aja, pasrah sama nunggu kejelasan dari pemerintah. Kita dapatnya di kabupaten mana kalau ikut Pemprovnya gitu. Terus lanjut Rafiki, dari Kak Devin, Kak Rafiki, izin izin bertanya menjawab ini. bagaimana? Oh, udah ya. Hmm, hmm, hmm. Halo, halo Rafiki. Ya, Izin ya, menjawab ya. ini dari pertanyaan dari Kak Fahri dulu. Hmm, hmm. Oke, ya ini Kak Fahri bertanya ya, kan ini mungkin juga mewakili teman-teman ya yang sekarang masih honorer ya. Untuk sekarang itu saya belum masuk Dapodik Kak, dan rencana juga mau masuk Dapodik tahun ini. Dan ya banyak informasi yang udah masuk Dapodik itu juga gak bisa save keberminatannya. Jadi kedepannya apa saya milih masuk Dapodik setelah saya isi keberminatan nanti, apa setelah saya masuk Dapodik, gak ada pengaruh ya Kak, soalnya udah proses seleksi juga pasti cukup lama. Jadi disayangkan aja nanti TPG-nya gak bisa dicairkan kalau menunda masuk Dapodik itu gimana Kak? Nah, ini ya Kak Fahri, eh, gini, kan ini Kak Fahri sudah saya tanya ya, ternyata dia di sekolah swasta. Nah, sebenarnya jika Kak Fahri itu mulai apa ya masuk dapodik di swasta, itu kan hitungannya nanti dapat TPG ya. Itu enak jika amit-amit nanti Kak Fahri gak kena apa gak kena ASN ini, Kak Fahri berarti kan sudah mendapatkan TPG itu ke depannya. Nah, tetapi mungkin yang perlu diperhatikan selain mempengaruhi ini ASN, sepertinya sih nggak mempengaruhi ya Kak, kalau Dapodik apa enggak gitu. Karena fiturnya sudah terbuka untuk yang Dapodik. Nah, eh, sebenarnya mempengaruhi pas nanti ketika Kak Fahri misalkan keterima ASN. Nah, kan Kak Fahri sudah terdeteksi di sistem kalau Kak Fahri sudah penerima TPG ya. Ini buat teman-teman ya. Penerima TPG di sekolah swasta. Nah, itu banknya itu
berbeda. Biasanya kalau TPG di sekolah swasta itu antara BNI, BRI gitu ya. Nah, sedangkan kalau di kita nanti ASN itu ikut ke bank daerah. Jadi perubahan bank itu akan cukup lama gitu. Karena beda jika Kak Fahri itu mengajukan karena belum misalkan ya terdata TPG itu akan lebih cepat dari pengalaman yang di sekolah kami ya itu lebih cepat daripada Kak Fahri mengganti rekening bank jadi itu yang jadi pertimbangan apakah misalkan tapi gini ya kalau misalkan 8 bulan Kak Fahri ngitung-ngitung oh dapat TPG 2 juta setiap bulan 16 juta misalkan ya oh ya better saya dapat TPG gitu ya udah ambillah itu jadi setelah save keberminatan ambil masukkan dapodik gitu ya biar cair TPG-nya. Tapi mungkin kalau mempertimbangkan jangka panjang misalkan oh saya takut keterima SN gitu. Takut nanti pengurusan berkasnya bermasalah jadi ya lebih baik jangan gitu. Cuman biasanya tetap akan terhitung kok Kak Fari misalkan mengajar diangkatnya bulan Oktober gitu. Tapi masih belum cair gitu ya. Belum cair nah, karena permasalahan rekening itu nanti masih akan terhutang kok itu. Nah, jadi nanti misalkan 5 bulan belum bayar, nanti akan dibayarkan langsung gitu. Rapel 5 bulan maksudnya. Tuh. Begitu ya Kak Faria. Oke, Rofiki lanjut ke pertanyaan yang lain. Oke, eh, terus untuk Kak Devin mungkin udah dijawab lewat kolom chat ya untuk pertanyaannya. Terus untuk selanjutnya ada Kak Zalzal Nabilah. Bismillah. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya. Kakak bagaimana dengan kuota yang hanya sedikit dibuka namun jumlah pemilih yang lebih besar dari kuota yang tersedia? Nah, ini pasti terjadi ya. Ketimpangan seperti ini ya. Jumlah pemilih itu lebih besar dari kuota itu udah pasti terjadi di mana-mana ya. Terutama di Pulau Jawa itu udah pasti terjadi. Mungkin kalau kakaknya tidak ingin hal tersebut terjadi, mungkin pemilihannya berdasarkan di sebelumnya itu bisa memilih di luar Pulau Jawa. Contohnya seperti teman saya waktu itu memilihnya di provinsi Kalimantan, Kalimantan Timur. Nah itu untuk saingannya itu lebih jumlah pemilihnya itu emang lebih besar, tapi lebih besarnya itu hanya beberapa beberapa peserta aja atau beberapa mahasiswa aja atau beberapa pendaftar aja gitu. Jadi tidak terlalu jomplang banget. Kalau di Jawa kan, kalau di sebelum-sebelumnya itu misalkan di Kabupaten Malang, misalkan yang daftar yang kuotanya itu hanya tersedia 50 kuota misalkan seperti itu. Nah, tetapi kadang yang daftar itu hampir 300 400 gitu. Jadi itu udah hal wajar kalau di mana kalau di Pulau Jawa. Jadi itu juga bahan pertimbangan mungkin bagi Kak Zalzal Nabila. Jadi kalau semisal udah sebanyak itu saingannya berarti harus siap-siap dalam hal eh, harus siap-siap dalam segi belajar, terus persiapannya lebih matang lagi karena saingannya sangat begitu ketatnya gitu kalau di Pulau Jawa. Terus apakah masih ada sistem gugur? Nah, kalau kuota itu nanti diarahkan ke P3K, pastinya nanti ada sistem gugur. Jadi kotanya misalkan hanya tersedia 10 berarti yang akan lolos hanya 10 meskipun yang daftar udah 100 200 gitu. Jadi pasti nanti ada sistem gugur gitu. Kalau kuota yang ada di preferensi mengajar itu nanti diarahkan oleh pemerintah ke pemilihan atau ke rekrutmen P3K-nya gitu. Terus lanjut di Kak Mukamil. Kak izin bertanya, kalaupun misalkan ya jumlah kota provinsi lokasi mengabdi ini menjadi acuan untuk penetapan jumlah formasi, tapi ada beberapa daerah yang banyak P3K paruh waktu yang mungkin menuntut untuk alih status ke penuh waktu. Apakah ini gak akan terjadi nol formasi lagi? Apakah ada mapping untuk tahun ini untuk lulusan project? Untuk yang pertama mungkin di bagian semisal ada daerah tersebut masih banyak P3K paruh waktunya ya.
terus menuntut untuk ke penuh waktunya. Nah, mungkin kalau dari ini cerita dari saya sendiri ya di Provinsi Bali, terutama di Kabupaten Buleleng. Nah, itu untuk P3K Purwaktu sendiri sepertinya itu untuk tahun selanjutnya atau kontrak selanjutnya itu akan naik ke penuh waktunya. Nah, itu masih belum tahu ini berdampak enggak untuk yang PPG Prajabatan yang mau daftar ke P3K gitu. Jadi apakah ada pengurangan kuota lagi, apakah ada efisiensi kuota lagi, itu masih belum tahu kita. Jadi nanti teman-teman yang hadir di sini silahkan nyimak di grup kami yang di Prospek Guru Profesional. Nanti kita akan share-share pengalaman, kita share-share info terbaru, info terupdate, kita akan share di grup itu. Jadi semisal teman-teman ada temennya yang masih belum masuk, silahkan bisa ditawarkan untuk masuk karena kita akan berbagi pengalaman di situ, berbagi pengalaman, informasi baik dari pemerintah pusat maupun kabupaten atau kota gitu. Pak Vicky, izin menambahkan ya, Ya, yang ini yang untuk paruh waktu, karena memang kita masih belum tahu ya teman-teman ya, formasi aslinya itu di pengadaan ASN tahun ini tuh berapa ya, apakah ada pembagian kuota juga. Kalau di tahun sebelumnya kan ada dua gelombang, yang satu itu buat yang honorer, yang dua itu untuk prajab kan, untuk yang fresh graduate gitu. Nah, itu seperti itu. Apakah kan katanya kementerian ini kan nggak mau buka P3K lagi ya, jadi akan buka PNS. Kan sedangkan tahun sebelumnya itu kan P3K. Apakah akan seperti ini misalkan ya, kalau dari bayangan saya itu seperti ini, apakah nanti kuota itu akan dibagi dua ya, yang pertama itu untuk eh, peralihan status P3K paruh waktu dan P3 penuh waktu untuk menjadi PNS, dan yang kota satunya itu adalah untuk apa, teman-teman perajab untuk apa ya, mendapatkan eh, posisi ASN gitu. Jadi kita masih belum tahu bagaimana mekanismenya. Nah, mungkin sebagai apa ya, sebagai untuk bentuk kehati-hatian, jadi teman-teman bisa lihat dulu kabupatennya. Ini dari Kak siapa ya, Rofiki ya? Apakah dia di tahun sebelumnya itu buka buka paruh waktu apa enggak gitu ya? Kak Nah, Mukamil. kalau memang dia buka paruh waktu, mungkin bisa dihindari ya kalau lebih amannya. Nah, cuman mungkin dari kita sebagai prajab itu ya mungkin disuarakan gitu ya di sosmed, kalau ya kalau misalkan ada peralihan itu harapannya tetap apa, tetap tes ya, semuanya tes gitu, best test jadi gitu. Cuman ya kita tidak tahu lagi itu ke depannya gimana, apakah eh, apa, kebijakan pemerintah ini gimana. Yang penting yang jelas pertama kita itu mengikuti pemerintah seperti itu. Ya. Jadi eh, kita akan update terus informasi terkait hal ini. Jadi disimak aja grupnya, nggih. Terus untuk mappingnya untuk tahun ini untuk lulusan Prajab, apakah ada mapping? Nah, ini masih belum tahu juga ya. Semoga kedepannya juga ada kejelasan terkait hal tersebut. Nanti kita akan share-share informasi di grup. Terus untuk selanjutnya dari Kak Nur Kodria Safitri, izin bertanya, Kak, saya rencananya home base untuk prevensi mengajar, namun saat ini kuotanya nol. Apakah ada pengalaman di periode sebelumnya di mana kuota yang awal nol tiba-tiba membuka formasi kebutuhan di tengah jalan? Kalau sepengetahuan saya masih belum, sepertinya masih belum ada ya yang nol terus tiba-tiba buka ya. Iya. Kalau yang ada yang di sebelumnya itu malahan pengurangan dari misalkan dari 100 dikurangi jadi 70, yang 50 itu jadi 40 gitu. Jadi kalau pengurangan itu ada di tahun sebelumnya, tapi kalau penambahan sepertinya sepengetahuan dari saya itu tidak ada masih ya. Jadi masih belum tahu juga untuk Kak Nur Kodria Safitri. Jadi mungkin kalau masih berharap masih di home base itu mungkin memilihnya mungkin ditahan dulu di beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan biar supaya melihat kuota ini tetap seperti itu atau
terus naik atau terus turun. Nah, jadi gitu. Jadi tetap dipantau aja di prevensi mengajarnya, kuotanya di home base-nya itu eh, yang dari nol itu apa bertambah atau tetap nol gitu. Jadi yang mau tetap seperti Kak Nur Kodria Safitri mungkin ditahan dulu untuk memilihnya. Mungkin di beberapa hari atau minggu ke depannya baru memilih preferensi mengajarnya seperti itu. Terus untuk selanjutnya Kak Hairil, Kak kan berkaca dari PPG tahun kemarin yang Pemda atau Pemprovnya ada yang tiba-tiba nol formasi dan tidak memilih Pemda atau Pemprov lain karena akun sudah bagaimana menyikapi itu. Nah, ini mungkin juga ada teman saya ya yang terkunci, dia memilih di Kabupaten Sidoarjo atau Surabaya gitu kalau tidak salah antara dua kabupaten itu. Nah, mau gak mau karena udah terkunci kan kita tidak bisa bertindak lagi. Padahal itu udah menyuarakan lewat media sosial, terus lewat yang lainnya lah, kayaknya seperti itu. Nah, tapi di akhirnya pun tidak ada respon dari pemerintah. Jadi itu mungkin jadi bahan pertimbangan juga bagi teman-teman. Semisal kuotanya itu sangat-sangat minim atau sangat-sangat sedikit, itu mungkin ditahan dulu sampai akhir-akhir penutupan. Jadi tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa dalam memilih. Apalagi kalau kuotanya sedikit. Mungkin kalau kuotanya udah 1.000 atau di atas 1.000 itu kalau mau memilih itu dipersilahkan gitu. Kalau masih kecil atau masih sedikit kotanya mungkin agak hati-hati aja dalam pemilihan, takutnya kejadian seperti tahun sebelumnya itu terjadi lagi gitu. Terus Ibu menambahkan, Kak ya Rofiki, boleh. ya dari Kak Airi ini ya, yang Iya nol Kak Hairil. formasinya ya. Sebenarnya gini ya Rof ya, kalau kita jujur-jujuran ya, walaupun kita juga sudah berhati-hati, perubahan kota itu terkadang ketika kita sudah input Iya. gitu ya, teman-teman itu yang kemarin terjebak itu karena dia sudah finalisasi gitu. Iya. Karena waktunya sudah habis ya teman-teman ya, karena saat itu 31 Desember dan itu perubahannya terjadi setelah 31 Desember ya, di perpanjangan waktu. Jadi apa ya, ya itulah kalau kekurangan kita memilih di formasi yang kecil gitu. Jadi dan itu kadang memang agak kurang adil bagi kita ya karena kita gak dikasih kesempatan untuk memilih lagi itu teman-teman ya. Ya. Jadi kasihan mereka itu jadi mereka tes ya hanya bentuk apa ya keteguhan hati bahwa mereka mau gitu. Cuman sudah pasti gak dapat formasi gitu. Jadi hati-hati dalam memilih kota sekali lagi. Eh, Seperti yang Kak Rofiki bilang lebih baik kota besar ya di atas apa 50-an gitu 100 itu oke. Tapi kayaknya juga kalau 1.000 itu kayaknya juga janggal ya, Rofni ya, karena kebanyakan. Tapi oke lah gitu, maksudnya kan kita berharapnya dipotong-potong mungkin kan 100 gitu ya. Ya, tapi jangan berharap 1.000 gitu. Oh, eh, yang daftar apa? Oh, ini akan diadakan segitu gitu. Ya. Jangan ya. Nanti maksudnya apa ya bisa jadi kan persaingan itu menurut saya bukan melihat jumlah yang mendaftar tapi rasio menurut saya kalau misalkan yang daftar 50 sorry kotanya 50 yang mendaftar 100 1 banding 2 itu masih oke gitu-gitu. Nah takutnya gini misalkan ya kota yang dibuka saat ini itu 800 ya karena banyak yang antusias, oh ya daftar ini. Nah, ternyata yang total pendaftarnya itu jadi 4.000 misalkan ya. Jadi itu 1 banding 5 dan itu sudah agak besar gitu ya, sudah agak besar. Belum lagi nanti kalau misalkan nyusut jadi 100 ya gitu ya. Kondisi yang tidak kita inginkan ya misalkan. Akhirnya 100 banding 4.000 jadi oh ya Rofi ya. Satu banding empat Satu puluh ya. banding 400 lah empat mungkin ya ratus segituan ya. 1 banding 400. 1 banding 40, 1 banding 40, sorry sorry, 1 banding 40 gitu. Jadi, wah itu sudah besar banget, itu sudah besar banget. Ya, Jadi dan jadi itu sudah rezeki-rezekian ya teman-teman ya. Sekali lagi kalau segitu itu bukan bukan mana yang lebih pintar, mana yang lebih rajin, itu sudah rezeki-rezekian, itu sudah ya, seperti itu. jadi gitu. Mungkin bisa menjawab dari pertanyaannya Kak Hairil. Nah, jadi
Kita tidak bisa bertindak udah kalau seperti terjadi seperti itu ulang lagi. Nah, jadi meskipun kita sudah berhati-hati, kadang ada aja kalau kita bu masih belum rezekinya kita mungkin masih tertahan atau mungkin ada aja masalah yang terjadi gitu. Tapi semoga kedepannya untuk pengurangan kota tidak terjadi lagi seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya Kak Asdi, mohon izin bertanya, bagaimana kebijakan penempatan bagi alumni PPG yang sudah menikah? Wah, jika bidang keahlian yang dimiliki hanya tersedia di wilayah tertentu, apakah pilihan lokasi keberminatan tetap menjadi acuan utama? Mungkin Mas Raihan. Oke ya, untuk pertanyaan ini ya sebenarnya kalau bidang keahlian kan gini ya Kak Rofik ya. Dia kan sekolahnya otomatis hanya SMK dan nggak semua SMK itu punya keahlian tersebut. Contoh misalkan teknik mesin gitu ya. Kan gak banyak SMK yang buka teknik mesin gitu. Maksudnya tiap SMK itu biasanya beragam gitu bukanya. Ada yang kayak boga, kuliner gitu, perhotelan gitu. Terus mungkin teknik kendaraan ringan gitu-gitu ya. Jadi saran saya kalau memang teman-teman dari jurusan yang itu yang langka ya bisa dibilang ya itu kalau ada bukaan maka pilih yang di sana gitu cuman dengan konsekuensi kalau kakak sudah menikah ya berarti LDR gitu ya atau mungkin komprominya pasangannya diajak gitu ya ke anu oke kok gitu jadi kalau misalkan sudah kena ya ya udah diajak aja gitu ikut seperti itu. Cuman kalau dari saya, pandangan saya sayang sekali kalau misalkan melewatkan itu. Atau mungkin sekarang sudah ngehonor di sekolah itu dan pasangan juga sudah mendapatkan apa ya pendapatan yang oke gitu ya dengan di total dengan kakak di honorer di swasta plus TPG ya udah di sana gak apa-apa karena ya kakak kan sebagai anu ya dihitung sebagai keluarga gitu. Jadi agak berat memang perhitungannya kalau gitu. Kalau yang single-single gini ya non home base aja kalau saran saya ya. Nanti gampang gitu. Gitu. Oke. Terus untuk Kak Sahda Angga itu udah dijawab lewat kolom chat ya. Terus Kak Alena udah juga. Terus Kak Fahri udah ya tadi. Terus yang belum Yang baru ini mungkin. yang baru Dari ada Kak Septin Faranisa. Halo Kak, Kak. Halo Kak, saya Septin Faranisa. Bolehkah disepil untuk Provinsi Bali take home pay-nya berapa? Dan untuk DKI Jakarta dia dapat kan ya? Hah? Dan untuk DKI Jakarta dia dapatkan ya TPP-nya, Kak. Terima kasih. Mungkin bisa Mas Royhan. kita jawab dari yang DKI dulu ya. Kayaknya kalau nggak tahu ya kak ya, kita juga bingung gitu. Kan soalnya kalau guru ini kan ikutnya Pemda gitu. Kalau walaupun Pemprov itu Pemda. Kalau dia ikut kementerian misalkan Kemenak kayaknya dia dapat TPP gitu saya juga gak tahu gitu spesifiknya gimana dan kebetulan juga gak punya teman yang ngambil Jakarta karena itu bisa dibilang apa ya daerah hitam gitu banyak dihindari gitu ya selain karena apa ya kan kita tahu ya guru itu walaupun kita juga ASN juga penghasilannya itu gak seberapa gitu maksudnya bukan yang topnya gitu. Jadi kalau di kota besar biasanya mereka menghindari karena biaya hidupnya juga lebih besar gitu. Ini PR bagi kami ya kayak jadi kita akan coba cari tahu di Jakarta apakah ada TPP apa enggak. Kalau di Provinsi Bali TPP-nya itu 1,2 Kak gitu. Ya nilai plusnya kalau di Bali kita jalan-jalan ya. Kalau ya healing ya. Itu plusnya jujur. Kalau deket Denpasar lebih enak lagi gitu. Ya, jadi kalau kepadatan kan kalau di Bali itu tidak terlalu padat juga dibandingkan dengan Pulau Jawa yang eh, udah sangat-sangat padat sepertinya ya. Jadi makanya kalau di Provinsi Bali itu masih dibilang cukup gitu. Terus untuk Kak Fahri, Kak bertanya lagi, apa mungkin ini pemilihan kebimbangan yang terakhir? Soalnya di pengumuman itu ada penulisan periode. Apakah nanti ada periode selanjutnya untuk lulusan PPG sekarang yang masih proses perkuliahan?
Oke, jadi mungkin iya ya, bisa jadi ya. Jadi kan ini masih ada PPG yang baru ya, PPG tahun 2025 kalau nggak salah ya. Tahun 2025 yang masih sekarang itu masih menjalankan proses pembelajaran atau perkuliahan. Nah, itu mungkin eh, di untuk yang adik tingkat atau yang lulusan terbaru nantinya ini mungkin masuk ke periode selanjutnya seperti itu. Jadi untuk yang periode-periode atas mungkin untuk prevensi mengajarnya itu eh, dialihkan di tahun-tahun ini. Jadi seperti itu. Betul ya, Kak Rofiki ya. Jadi Mm-mm. biasanya untuk pengadaan ASN itu memang menunggu apa ya? Banyak yang mendaftar gitu, yang bisa mendaftar ya dari Prajab juga. Jadi pasti mereka akan diikutkan menurut saya ya. Dan bahkan saya punya prediksi sebenarnya mungkin kayaknya pemerintah ini akan buka satu kali PPG calon guru lagi untuk sebelum ada pendaftaran ASN ini. Cuman kita nggak tahu ya, kok kayaknya jaraknya agak lama. Kalau agak lama gini berarti antara dua, antara memang ya sudah cukup segini atau pengadaan seleksinya akan diundur gitu karena seperti yang tahun sebelumnya yang tahunnya saya itu bisa dibilang agak diundur-undur gitu jadi akhirnya ya benar nunggu banyak angkatan dulu yang sudah ready gitu ya untuk daftar ASN baru nanti akhirnya pelaksanaan tes P3K gitu. Ih, terus Kak Hairil, terima kasih jawabannya Kak. Iya, sama-sama. Terus terakhir dari Kak Widya, izin bertanya Kak, apakah apa boleh di-share di grup rekaman Zoom? Oh iya, nanti untuk rekaman Zoom-nya mungkin kami share di grup prospek guru profesional itu ya. Nanti teman-teman yang tadi joinnya telat atau joinnya tadi di akhir-akhir nanti bisa lihat di rekaman Zoom-nya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kita Mungkin sambil tunggu menunggu anu ya Kak Rofiki ya sambil menunggu apa ada pertanyaan pertanyaan. baru ya. Di sini kami sebagai admin PGP kan ada sekitar berapa ya 6 atau 8 itu ya admin saya sampai lupa sendiri 7 itu izin uh, untuk promosi ya. Jadi kita akan membuka uh, member ya teman-teman. Nah, member ini apa benefit yang didapatkan? Yang pertama itu adalah konsultasi tentang formasi. Jadi kita akan juga bantu mencari mencari daerah yang bagus, misalkan ya untuk yang non home base yang dapat TPP, memberikan pilihan, terus mencari tahu apakah di sana pegawainya juga sudah banyak, apakah rasionya sudah ideal di sana. Jadi nanti kita juga saling sharing di sana formasinya berapa. Jadi misalkan kalau bukanya 1.000 gitu, tapi rasionya sudah ideal, cukup ideal 1:16 gitu ya. Jadi mungkin kita akan bilang ke kalian gitu, oh ini kayaknya akan ada pengurangan gitu. Jadi bukan 1.000 gitu. Jadi untuk jadi opsi aja gitu. Terus yang berikutnya adalah coaching klinik ya, meliputi program belajar, terus satu kali pretest TO, P3K, terus perhitungan passing grade, terus hasil evaluasi hasil belajar. Jadi kita akan membantu kalian mengatur program belajarnya ya. Jadi uh, apa kayak pretest TO ini kenapa kita adakan? Karena dari pengalaman saya nilai P3K itu sama dengan nilai TO pertama gitu. TO pertama yang belum mempelajari P3K. Jadi saya punya asumsi atau teori bahwa nilai P3K teman-teman nanti itu adalah nilai yang pertama kali teman-teman dapatkan gitu karena itu merupakan diri teman-teman ya jadi itu nilai realnya itu kemungkinan besar seperti itu jadi walaupun karena saya sudah belajar ya udah kadang dapat nilai maksimal gitu tapi tetap gitu ternyata ujung-ujungnya pas tes itu seperti itu jadi kita akan membantu gitu ya terus program belajar kita akan memberi bahan ajar terus apa kita akan merekomendasikan TO-TO yang dari saya dari angkatan saya menurut saya itu sudah bagus ya. Jadi kita kan saya dan Kak Rofik itu dulu nyoba TO beberapa TO ya. Jadi kita membentuk kelompok belajar. Misalkan si A ini daftar TO apa, terus si B ini daftar TO apa. Gitu. Dan nanti ada testimoni gitu.
Jadi kita research gitu mana yang bagus, mana yang kurang bagus gitu. Dan yang terakhir adalah soal harian latihan P3K ya ketika sudah mendekati tanggal-tanggal P3K ya. Mungkin Hamin 2 bulan atau 3 bulan itu kita sudah mulai gitu. Jadi dan keuntungannya adalah dari ini adalah durasinya sampai tes P3K ya teman-teman. Jadi harganya bisa dilihat harga spesialnya 60.000 untuk 10 member pertama. Nanti bisa chat Kak Rofiki. Ini bagi yang berminat saja. Karena eh, kita ketahui juga mungkin teman-teman ya ada yang sudah belajar mandiri bagus gitu. Ada mungkin yang belum punya kelompok belajar gitu ya. Karena eh, apa ya? eh, P3K ini yang terpenting itu belajar sebenarnya, belajar. Nah, ketika sama-sama belajar itu nanti ada variabel yang lain itu adalah siapa yang memulai duluan gitu. Nah, nanti dia yang akan potensinya lebih besar untuk mendapatkan apa ya P3K gitu. Dan di situ kami karena kami pernah eh, berada di situ di posisi kalian ya seperti lagu. Jadi kita eh, mengerti, cukup mengerti, nanti kita akan bantu programkan seperti itu. Walaupun mungkin nanti kita akan jadi saingan ya. Mungkin ya, mungkin. Tapi ya eh, kita akan beri yang terbaik seperti itu. Ayo teman-teman mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Saya sebagai pemateri dan admin dari PGP mengucapkan terima kasih ya teman-teman sudah hadir pada kesempatan kali ini, sharing season ini. Kedepannya juga kami pasti akan mengadakan sharing session kembali dengan topik-topik yang beragam. Nah, mungkin nanti kalau ada topik yang ingin diangkat, silakan DM ke medsos kami atau ke admin bisa nanti bilang gitu, Kak bahas ini gitu misalkan ya. Ya, boleh nanti sharing session di kami tuh pasti gratis ya, pasti gratis kecuali nanti ada kelas premium dari kami. Nah, itu ya untuk member aja gitu. Ya, sekali bayar. Jadi kalau kakak daftar dari sekarang berarti kakak itu nanti kita akan bantu gitu dari sekarang mana provinsinya apa preferensinya yang bagus gitu. Apalagi kalau non home base ya, kalau non home base. Kalau home base itu kita juga kadang akan memberikan disclaimer, melihat gitu. Kalau misalkan di Jawa di yang populasinya padat, kita akan bilang ini agak susah Kak gitu ya. Karena ini tergantung ke Kakak lagi gitu. Kalau belajarnya seperti apa gitu. Kalau non home base kita akan bantu sebaik mungkin. Ya, walaupun di home base di Jawa gitu kita akan bantu gitu. Kita akan bantu sebaik mungkin sebisa kita. Nanti kita akan berkembang bersama. Nanti ada evaluasinya. Nanti kita akan ngasih target juga. Target gitu. Udah target per minggu apa per bulan. Nanti nilainya harus segini ya. Gitu. Atau misalkan di sini nanti bulan depan bolehlah -10 gitu. Kalau di bulan depannya mendekati itu sudah harus lebih baik lagi. Nanti harus -2 kah gitu. Apalagi nanti ngelihat data umumnya, oh kalau ingin lulus berarti kalian harus berapa persen di atas rata-rata ini. Kalau sudah aman-aman segitu gitu TO biasanya nanti aman sudah nanti ke depannya pas tes gitu. Seperti itu Kak setting. Baik, mungkin kita tunggu sampai jam 11 lewat 10 mungkin ya. Ya. Kita tunggu 1 menit lagi mungkin ada yang ditanyakan. Nanti semisal masih ada yang dibingungkan bisa tanyakan di grup itu juga boleh. Tanyakan apapun, apa aja. Nanti kami akan eh, jawab sebisa kita, semaksimal kita nanti gitu. Jadi kami pasti jawab kalau ada pertanyaan yang dibingungkan dari teman-teman di grup itu. Mungkin Iya, ini mungkin kenapa? ya Rob ya. Selain apa kita kita juga bilang kalau admin kami juga ada yang di Kalimantan Timur gitu. Jadi Oh mungkin iya. nanti ada yang mau tahu apa mau nanya-nanya bisa nanya ke itu admin satunya. Hari ini berhalangan hadir gitu ya. Kak Lailul Mahbub. Nanti silahkan tanya ke orangnya itu karena di sana cukup besar TPP-nya. Ya. Mungkin
karena tidak ada pertanyaan lagi, nanti semisal dari teman-teman masih ada pertanyaan bisa diajukan di grup gitu, gak apa-apa. Silahkan ditanyakan. Misal ada yang masih dibingungkan, nanti ke depannya bisa ditanyakan juga di grup itu. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu, eh, sesi tanya jawab kita akhiri. Nanti semisal ada tambahan atau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan di grup. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Royhan atas ilmu yang diberikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat dan menjadi bekal ke depannya untuk menentukan langkah sebagai calon guru profesional. Akhir kata dari saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan eh, kekurangan selama memandu jalannya acara sharing session pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.